Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki, saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama dengan NIM D0221 Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai KNU-an. Pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan secara singkat tentang kondisi masyarakat Indonesia saat dijajah oleh pemerintah Belanda. Kondisi masyarakat Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda, mereka harus bertahan dalam sistem monopoli dan kekuasaan lain yang diterapkan oleh Belanda. Tak sedikit masyarakat Indonesia merasa dirugikan akibat sistem yang diterapkan oleh penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu sistem monopoli yang dilakukan oleh VOC, yang mana pada sistem monopoli tersebut petani tidak boleh melakukan jual beli dan harus menjual rempahnya hanya pada VOC dan dengan harga yang juga ditentukan oleh VOC. Selain itu, semua kebutuhan petani juga harus dibeli dari VOC dengan harga yang dipatok oleh mereka, sehingga masyarakat Indonesia sangat merasa dirugikan dan juga merasa sangat tidak diuntungkan dengan akibat monopoli yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Dan yang selanjutnya yaitu sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa tersebut adalah sistem yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal dari Belanda pada tahun 1830. Yang mana tanam paksa tersebut menimbulkan penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Belanda menerapkan perjanjian yang jauh merugikan pribumi, seperti tanah yang dipilih hanya tanah yang subur, dan juga tanah juga tetap dikenakan pajak, sehingga rakyat harus bekerja keras melebihi waktu yang ditentukan, hingga harus mendahulukan tanaman pemerintah daripada tanaman diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu sistem kerja rodi, yang mana sistem kerja rodi tersebut, pembangunan berbagai sarana tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Selama masa kerja rodi, para pekerja tidak dibayar oleh pemerintah Belanda. Kalaupun dibayar, hanya sedikit dan hanya cukup untuk makan saja, sehingga masyarakat Indonesia harus terima dengan apa yang harus dilakukan dan juga yang ditetapkan oleh penjajah Belanda, sehingga masyarakat Indonesia harus bekerja dengan menahan rasa sakit dan juga kelaparan akibat kerja yang tidak dibayar oleh pemerintahan Belanda. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai sumbangsi para ulama terhadap Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sumbangsinya itu sangatlah luar biasa kepada Nahdlatul Ulama, yang mana melalui pemikiran-pemikiran beliau yang kemudian dituangkan kepada organisasi Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar organisasi, mengutamakan saling bertoleransi, menghilangkan sifat-sifat fanatisme, serta menolak paham-paham radikalisme yang berniat memecah belah bangsa, agama, serta negara di Indonesia ini. Kontribusi beliau terhadap NU tidak lain adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia tanpa harus menghilangkan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dengan kontribusi beliau yang cukup besar terhadap NU, maka tak heran jika beliau dijuluki sebagai Bapak Pendiri NU. Bersama para adik iparnya, yakni Kiai Haji Bisri Samsuri, pada tahun 1926 merumuskan hasil pemikirannya dengan membentuk tim Komite Hijaz. Organisasi ini sifatnya sementara karena tujuannya hanya untuk memperjuangkan hak-hak dalam beribadah di tanah suci Mekah tanpa ada larangan bermazhab. Dan yang terakhir yaitu sumbangsi Syekhona Khalil Bangkalan terhadap Nahdlatul Ulama. Sumbangsi beliau sangatlah besar karena berdirinya NU juga berkat petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh beliau kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melalui petunjuk-petunjuk beliaulah NU bisa berdiri hingga saat ini. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang berdirinya Nahdlatul Ulama.
Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari ulama karismatik Indonesia, yakni Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani yang ada di Madura. Pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah menghadap kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar beliau mendirikan organisasi. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak serta-merta menyetujui beliau. Kemudian beliau sholat istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan gurunya Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Kemudian Syekhna Khalil Bangkalan mengutus santrinya beliau, yakni Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, untuk mengantarkan tongkat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disertai seperangkat ayat Al-Qur'an surat Thaha ayat 17 sampai 23 pada tahun 1925. Syekhna Khalil Bangkalan mengutus santrinya lagi, yaitu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, untuk mengantarkan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disertai dengan bacaan Ya Jabbar Ya Qahar. Tasbih tersebut langsung diambil dari leher Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin karena Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin tidak berani menyentuh tasbih tersebut dan mempersilahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya langsung. Nah, dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut membuktikan bahwa NU lahir berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai filosofi lambang Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu bola dunia. Bola dunia di sini adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal ini sesuai dengan surah Thaha ayat 55. Dan yang kedua yaitu tali atau tambang yang mengelilingi bola dunia, yang berarti bahwa lambang ukhuwah atau persaudaraan. Ini berdasarkan ayat 103 dalam surah Al-Imran. Lambang yang ketiga yaitu peta Indonesia terlihat. Meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi yang tampak di permukaan adalah peta Indonesia. Ini melambangkan bahwa NU didirikan di Indonesia dan juga berjuang di Indonesia. Yang keempat yaitu dua simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Yang kelima yaitu untayan tambang yang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Yang keenam yaitu 5 bintang berdiri di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabatnya yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh yaitu 4 bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali. Yang kedelapan yaitu jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo, yaitu 9 ulama penyebar Islam di Nusantara ini. Yang kesembilan yaitu tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut adalah organisasi Nahdlatul Ulama yang disebut dengan kebangkitan para ulama. Yang ke-10 yaitu warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan. Terus yang terakhir yaitu tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian dari organisasi tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai kondisi Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 yang pada awal pendaratan terjadi di Bengkulu, pada penguasa penduduk Jepang sejak awal lebih menunjukkan minat untuk mendekati para pemimpin Islam daripada merekrut para kalangan elit tradisional dan kaum tradisional. Sejak kedatangan Jepang di Jawa, Jepang sering kali menyampaikan menghormati dan menghargai Islam dan tentang perhatian terhadap kekuatan Islam di negara Indonesia. Umat Islam Indonesia memperoleh keuntungan dengan didirikannya
Sumubu atau yaitu suatu kantor urusan agama yang merupakan pendirian Jepang yang tentunya memberikan banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, umat Islam utamanya NU memiliki peran yang dianggap sangat penting dalam perkembangan praktek keagamaan Islam di Indonesia. NU lebih mudah melakukan tradisi seperti haul, hataman, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama tanpa ada batasan yang berarti. Tetapi memiliki kontrol terhadap hak dalam beribadah, tidak terlalu diatur dengan peraturan yang terlalu ketat. Dibandingkan dengan penjajahan yang Belanda yang memiliki peraturan dalam menjalankan kebebasan untuk beragama.